Ke depan nanti Piala Presiden itu ada foto presiden dan di sampingnya ada salah satu tokoh kicomania itu ke depan. Jadi bukan hanya brosur kosong. Bahaya, Bu. Bahaya. Cuma selama ini kan banyak orang yang jualan ring doang Iya, nih. betul. Bikin lomba kelas ini, tiket segini, Kelas harganya ring mewah. tertentu, Kalau ya, lu nggak betul, punya betul. ring ini, sorry lu kelas lombanya nggak bisa di sini. Iya, betul. Padahal itu sama-sama konservasi. Bahasanya konservasi, tapi Bahasanya nyatanya, konservasi. iya kan? Bisnis ring. Bisnis ring, sangkar lu harus pakai sangkar ini, ringnya harus pakai ini. Iya, betul. Lu hanya ditawarkan oleh hadiah yang sedikit lebih besar. Lebih besar. Kayaknya kok terlalu naif pemikiran kita, terlalu kecil cita-cita kita Betul. untuk melindungi Betul. keanekaragaman. Betul. Culik ASBR terus berkicau. Kicau. Jangan lupa, kicau. Setelah di video pertama kita bincang-bincang Betul. tentang kemajuan Raja Kompani Iya. saat ini, Iya. sekarang kita akan bahas tentang lomba-lomba ke depan yang Iya. akan digelar bersama Betul. Mr. Priyo. Betul. Lanjut ke video Oke. yang Siap. kedua. Apa Ini lagi, Pak Jul? Kita lebih spesifik lagi. Oke. Di video pertama, Nah, ini luar biasa. Om Priyo berharap ada piala presiden, di mana presiden yang sedang menjabat, iya. fotonya bisa kita tampilkan. Kita tampilkan. Untuk apa? Untuk mengayomi kicomania ini, Pak Bandi. Jadi untuk dasar bahwa kita itu benar-benar diakui oleh pemimpin negara kita gitu. Seperti event DPR, kita benar-benar secara izin semuanya tempat kita difasilitasi di Senayan. Kembali lagi ke MPR RI, kita difasilitasi di Senayan juga. Nah, itu kan program MPR, DPR, MPR, dan program kita selanjutnya adalah presiden. Ini apa nggak kurang ajar? Mr. Priyo, Epi. Papi ini sudah malang melintang Iya, dari ujung timur, ujung baratnya iya. Indonesia. betul. Bapaknya IO ini. Bapaknya IO belum pernah ketemu sama yang namanya Mr. Priyo. Iya. Belum ada Dulu, itu. Betul. Heeh. Menyusul ada namanya Mr. Priyo, Raja Kompani. Iya. Udah ngomongin piala MPR, DPR, presiden. Heeh. Apa yang nggak kurang aja? Nah, inilah perlunya saya konseptor Pak Bandi untuk hadir di sini kan untuk mengkonsep gimana langkah kita selanjutnya untuk menuju event yang lebih tinggi lagi gitu loh. Lebih diakui. Ya, betul. Tapi yang pasti gini bro, ini udah dipublikasikan, Ya. udah disebarluaskan brosur lombanya Piala MPR RI 2022 Bulan Agustus. tanggal 28 Agustus. Betul. Jadi ini kali kedua Ya. Mr. Priyo, Heeh. Raja Kompani, RGN menggelar lomba di Senayan. Senayan, betul. Di markasnya wakil-wakil Wakil rakyat. rakyat. Dulu bersanding dengan Pak Bambang Susatyo, Susatyo betul. yang kala itu menjabat sebagai ketua Piala DPR, DPR RI. jadilah ketua DPR RI. Iya, betul. Sekarang periode ini Menjabat beliau menjabat sebagai ketua MPR RI. MPR RI. Ya. Jadilah Piala MPR RI. Iya, betul. Ini suatu hal yang tidak mudah, bro. Berurusan dengan birokrasi, dengan Yang jajaran RI 1. Iya, betul. RI 1 kita oke lah, ada Presiden Republik Indonesia. Betul. Lah ketua MPR ini loh. Ketua DPR ini. Iya, betul. Padahal Pak Bambang Susatyo itu orangnya familiar loh. Orangnya benar-benar low profile, benar-benar bersahabat beliaunya itu. Membuka pintu apalagi untuk kicomania. Bahkan kemarin Rutu Piala MPR RI di Bali pun kita diundang ke sana. Di vilanya. Jadi nggak gampang bro. Hanya orang-orang yang mempunyai hubungan spesial Iya.
yang mempunyai jalur khusus Iya. untuk berhubungan dengan mereka-mereka ini, Iya. diundang ke Amin. Villa apa. Ini kan Insya Allah. menyangkut keamanan nasional. Iya, iya betul betul. Dan ternyata Mr. Prio di belakang kesederhanaannya ini memiliki hubungan yang luar biasa. Kan nggak perlu kita semuanya kita ini expose, ya kita buka gitu loh Pak Julik. Karena gini bro, untuk ke birokrasi, kita mengikuti jalur birokrasi itu melelahkan. Melelahkan. Tetapi betul, ketika hubungannya friend, sahabat, sudah terbina. kopeng, Wah. weh. Jadi tolong diceritakan kembali kesuksesan DPR, prosesnya seperti apa dan MPR sekarang ini. Betul betul. Jadi proses Piala Ketua DPR ya pertama itu benar-benar agak sedikit persiapannya agak sedikit melelahkan karena kita didadak kan. Waktu itu diminta untuk menggelar event DPR RI dengan Pak Bambang Susanto kan suatu kebanggaan tersendiri. Pak Julik, oh gini. Akhirnya padahal sebelum event pun kita udah sering bersapa, saling ketemu dan alhamdulillah ya ketika ngobrol soal hobi, soal burung, beliaunya tertarik. Kenapa nggak dipakai ini Senayan di depan gedung DPR ini untuk jadi lomba burung? Ini pas ulang tahun saya loh. Oh besok ulang tahun Pak Bambang Susanto. Ya udah kita bikin Piala DPR. Padahal itu kita ke sana bahkan diskusi soal bisnis, tapi begitu soal Kicomania ini beliaunya respon dan ayo mumpung saya ulang tahun rayakanlah dengan komunitas perburungan ini Kicomania ini. Loh, siapa takut dah padahal persiapan kita Pak Bandi cuma 2 bulan ya, Pak. 1,5 bulan sampai 2 bulan untuk menggelar Piala DPR ini. Alhamdulillahnya antusias Kicomanianya luar biasa. Baru lomba sekali di depan gedung DPR ini, baru sekali dan baru RGN. Dan ini akan diulang kesuksesannya dengan Piala MPR ketika RI. Pak Bambang Susatyo itu Iya. menjadi ketua MPR. Iya. Itu ceritanya gimana? Beliau masih respect kah dengan orang-orang burung? Loh, dengan burung itu beliaunya sangat respect loh Pak. Beliaunya punya aviari, beliaunya juga penyayang binatang, harimau, singa pun punya, tapi burung dia benar-benar sangat menikmati. Bahkan pengen merangkul teman-teman Kicomania ini karena nanti cita-cita Pak Bambang Susanto ini kan dengan Kicomania ini melangkah lebih tinggi lagi, bukan berhenti di menjadi ketua MPR RI dan kita doakan menjadi kepala negara juga Pak Julik. Amin. Ya amin. Amin. Kejadian itu. Piala Presiden RI. Piala Presiden RI. Foto beliau dengan Mr. Prio. Iya. Jadi 3 kali ini. Mudah-mudahan amin gitu Pak Julik. Amin. Amin. Ya Rabb, Mudah-mudahan amin. beliaunya jadi presiden Pak Julik gitu loh. Soalnya ya tidak ada hal yang tidak mungkin ya. Apalagi memang beliau ini levelnya udah di papan atas. Betul. Percaturannya ini kan luar biasa. Betul. Karena sebagai ketua DPR, sebagai ketua MPR, mereka Pak Bambang itu sudah menguasai lah papan atas. Panggung politiknya sudah menguasai, jelas betul. Dan sangat masuk akal ketika sasarannya menjadi presiden. Mungkin di tahun 2024 ini saya sedikit komporin Pak Julik untuk biar naik menjadi presiden. Biar biar Kicomania, saya bilang biar Kicomania punya presidennya sendiri dari Kicomania gitu. Akhirnya kan beliaunya Pak Bamsud untuk menjadi istilahnya presiden RI. Nah, ya. Bukan dalam arti kata kita ingin mendiskreditkan atau mempunyai tendensi yang buruk tentang piala presidennya BNR Pak Boy. Bukan. Tapi ini sekedar cita-cita tahun depan. Kicomania ini benar-benar dispesialkan, benar-benar difasilitasi dari presiden. Seperti halnya ketua MPR dan DPR ini, kita benar-benar difasilitasi gratis memakai Senayan. Tidak ada istilahnya, tidak ada lomba-lomba yang kita di balik layar atau sembunyi-sembunyi itu nggak ada. Kalau benar-benar didukung dengan instansi pemerintahan, semua sarana dan fasilitasnya pure gratis kita Pak Julik. Jadi mainnya di pekarangan kan? Pekarangan ya, di halaman parkir Senayan. Betul. Free silahkan pakai untuk Kicomania. MPR silahkan pakai untuk Kicomania. Mudah-mudahan insya Allah Piala Presiden beliau menjabat free untuk Kicomania. Nah inilah
istilahnya saya harapkan benar-benar event Kicomania ini benar-benar dirangkul oleh instansi pemerintahan di tingkat level tertinggi, presiden. Harapan saya, cita-cita saya ke depan gitu loh Pak Culik. Mudah-mudahan ya kan menjadi satu kenyataan bahwa Kicomania ini diakui benar-benar komunitas terbesar di Indonesia. Harapan saya Pak Culik. Ya, harapannya Om Priyo tentu harapan kami semua. Amin, harapan kita semua dari akar rumput maupun Sultan lah. Ya, karena disitulah nanti mungkin akan terjadi yang namanya Sultan akar rumput bisa bersatu. Nah, betul. Karena memang tidak bisa dipungkiri agak sedikit kita terkotak-kotakan ya sebetulnya bukan kemauan kita, Bro. Betul. Karena memang takdirnya. Betul. Takdir kita dalam arti kata ketika kita punya tiket yang 50.000, 100.000, nggak bisa happy bisa, cuma dengan cara yang sederhana. Yang 50.000, 100.000, jangan sampai lu punya ongkos biasa mau naik Mercy ya nggak bisa. Betul. Realistis. Realistis. Terus begini Om Priyo, Ya. saya sih berharap banget gini, RGN punya produk sudah, Ya. Betul. semuanya tambah maju lah. Ya, amin. Lombanya tambah maju, teknologinya juga disangka tambah maju. Ya. Cuma ada satu ini yang masih mengganjal. Apa itu Pak Julik? Pernah dulu kita bahas masalah konservasi. Ya, konservasi. Pernah betul. kita dulu terlibat oleh peraturan Permen. menteri, Ya, permen, betul, yang itu menjadi undang-undang, Betul, ya kan? betul. Yang akhirnya kita bisa gagalkan, bukan Betul. gagalkan kan? Apa ya? Sedikit dianulir Iya, lah, revisi. betul, revisi. Di konservasi ini kan mau tidak mau memang mesti bertandem dengan orang pemerintahan yang levelnya di atas. Betul. Om Priyo kan sudah punya aviari. Betul. Cuma selama ini kan banyak orang yang jualan ring doang Iya, nih. betul. Bikin lomba kelas ini, tiket segini, Kelas harganya ring mewah. tertentu, Kalau ya, lu nggak betul, punya betul. ring ini, sorry lu kelas lombanya nggak bisa di sini. Iya, betul. Padahal itu sama-sama konservasi. Bahasanya konservasi, tapi nyatanya, konservasi. ya kan? Bisnis ring. Bisnis ring, sangkar lu harus pakai sangkar ini, ringnya harus pakai ini. Iya, betul. Lu hanya ditawarkan oleh hadiah yang sedikit lebih besar. Lebih besar. Kayaknya kok terlalu naif pemikiran kita, terlalu kecil cita-cita kita betul, untuk betul. melindungi Betul. keanekaragaman burung-burung. Betul. Itu tidak menjamin kalau dengan sistem rim. Sistemnya adalah jaminan kita adalah berkoalisi dengan pemerintahan. Saya harap mungkin mereka senior-senior Om Priyo sudah melakukan, tapi kan nyatanya mana? Ya. Nah, saya harap kedepannya Om Priyo, walaupun diselipin Ya. oleh produk, Betul. oleh ring, Ya. tapi kita lebih fair aja. Ya, lebih Ada fair. pembelajarannya, Ya. terus bukti nyata. Bukti nyata betul. Mana betul. yang kita serahkan kembali untuk pemerintah seperti apa? Betul. Mana yang dikembalikan ke hutan? Betul. Kira-kira bisa nggak sih? Sebenarnya bisa. Tergantung bagaimana niat bisnis kita ke arah mana. Kalau murni pure dengan bisnis tanpa dengan embel-embel itu bisa. Tapi benar-benar kalau memang untuk pengembangan sebuah konservasi ya harus merangkul semua. Jangan bisnisnya aja yang dikejar, tapi perlindungan dan koalisi juga membangun rekanannya juga harus diperkuat Pak Culik. Tidak hanya sektor bisnisnya, tapi sektor politisnya juga harus diperkuat juga, harus dua-duanya Pak Bandi harus saling mendukung. Kalau enggak ya beginilah kejadiannya, pemanfaatan sektor bisnis. Bukannya pemanfaatan sektor bisnis sih kalau menurut saya. Lebih kepada pemerkosaan hak-hak yang Betul. burung-burung ini loh maksud saya. Iya, betul. Harusnya semua penangkar, semua ini difasilitasi, dirangkul. Bukan hanya satu jenis merek ring itu aja. Kalau kita bicara konservasi loh. Seperti itu. Jadi tidak terulang kepentingan permen kemarin kan sebenarnya saya lihat juga sedikit ada oknum di balik Kicomania untuk masalah ini yang akhirnya edukasinya kering tadi. Berarti kan istilahnya sisipan kepentingan permen tadi gitu loh. Iya ya. Kalau kita pikir secara logika. Iya. Dikaji lebih dalam larinya ke sana. Pasti ya. Iya, indikasinya kan ke sana, Pak Juli. Kan? Kasih kering larinya kan. Ini makin berat bro, makin berat aja. Makin berat pembicaraan kita. Tapi tetap nanti suatu waktu akan kita bahas. Dan saya mohon izin Om Priyo, satu video lagi. Oke. Apa itu Pak Juli? Ini lebih ke personal. Ya. Jadi
ini akan kita pisah videonya. Iya. Dan ini benar-benar akan sangat personal, jadi kita bongkar apa yang ada di dalam Mr. Priyo. Izin. Silakan. Boleh? Boleh Pak Julik, silakan. Julik ASBR terus berkicau.